Nah, ini kita lagi ada di Kemang. Yes, miliarder. Dengan rumah dan konsep ala Kemang-Kemang juga nih yang lagi hits ya. Tapi ini paling cakep nih kayaknya nih. Iya Karena baru juga nih Baru, miliarder nih. ya, baru. Seru, kekinian. Oke, dengan luasan 341 dan bangunannya 661. Rumah brand new di Kemang ini seru banget dengan konsep open layout ya. Iya, semuanya angin semilir-semilir, apalagi kalau cuacanya kayak gini nih. Wah, Sirkulasi udaranya juga enak ya. ada tropicalnya, ada modern minimalisnya, Ada industrialnya, ada semua industrialnya, semuanya ada di sini. Ya. Jadi miliarder perlu lihat langsung ya. Ini totalnya 3 lantai. 3 lantai, Plus ada 4 rooftop. kamar, ada Wah, rooftop. Ada Wah. rooftopnya, 4 kamar tidur. Garasinya ada 2, carportnya ada 4, mobilnya gede-gede. Jadi kalau hobi otomotif, motor lo gede, mobil lo gede, muat. Muat semua di sini. Yo, San, ini kece banget nih rumahnya nih. Lihat nih, rapnya juga asik banget loh. Ini Wah, kita kayak di desainnya, wah, coffee shop ya? skena coffee shop gitu. Salah Santai satu banget ya. coffee shop hits di Jakarta Selatan. Ya, halo miliarder. Yeay. Ketemu lagi dengan gue Bima Dan gue Sandi, di channel The Miliar Team by. Grande Vida Property. Yes, kita Ya. langsung aja nih San. Kita lagi ada di mana sih? Kita lagi ada di Kemang. Yes, oke. Nah, ini kita lagi ada di Kemang. Yes, miliarder. Dengan rumah dan konsep ala Kemang-Kemang juga nih yang lagi hits ya. Tapi ini paling cakep nih kayaknya nih. Iya dong. Karena baru juga nih Baru, miliarder nih. ya, baru. Seru, kekinian. Kekinian kita tuh kayak nggak lagi ke rumah, tapi kayak ke coffee shop yang lagi Bener. hits banget nih di area Jakarta Selatan ya. Ya, betul. Dan memang juga dari sisi rumahnya sendiri, ini kan di dalam townhouse. Jadi ini juga menarik sekali ya, karena jarang banget townhouse di area Kemang dengan luasan townhouse-nya ini gede. Besar. Ya. Jalanannya juga besar ya. Yoi. Jalannya bisa 9 meteran nih. Kadang-kadang kan kita ketemu townhouse di area Kemang, Cipete, Cilandak. Ya paling sisi kanan kiri 3 rumah, 3 rumah, 6 rumah, 6 rumah gitu Iya. kan. Tapi ini Betul. besar sekali. Besar. Besar. Ya, ngomongin soal spek nih San. Oke. Berapa San? Ya, luas tanahnya 341 dan bangunannya 661. Oke. Ya, jadi memang bangunannya besar sekali. Ini 3 lantai plus rooftop. Wih, nice seru tuh. ya. Jadi akan ada rooftopnya miliarder, akan ada poolnya yang kece juga. Jadi kita udah nggak sabar untuk ngajak miliarder tur rumah baru ini di ya. Kemang. Yes, dan ada istimewanya lagi. Apa tuh? Ya, ini depan rumahnya itu nggak ada tetangga. Nah, Nggak ada itu tetangga? kelebihannya. Terus mau Samping doang, kanan kiri. Oh, ada karena kan? di depannya tuh udah langsung ada taman, kayak ada ayunan. Kasihan dong nanti sendirian. Kan boleh dong sama iya. teman atau Kalau mau sama minjem ini keluarga. minta garam? Sama keluarga Ada, tetangga. bisa. Samping ya? Samping. Oke. Langsung WhatsApp. Tapi di depan Iya. ada taman kan? Taman, Yoi. sekarang ada ayunannya dan ada gazebo. Jadi kayak private garden sendiri gitu. Ya bener ya, jadi Asik. hijau-hijau dan juga nggak, aduh, townhouse. Nggak pack lah iya, gitu ya. aduh, Ini townhouse lengang, sekarang kan kayak nyaman, besar gitu. lo lagi ini nggak miliarder ya. Iya. Jadi bener-bener spesial banget. Kali ini kita akan nunjukin sebuah townhouse yang super duper lega. Betul. Wih. Yes. Langsung aja kita lihat ke dalam ya. Oke. Langsung Ya ajak wes. miliarder untuk lihat kayak gimana. Dan langsung Oke, sama Sani dulu. sekarang gue dulu ya. Oke miliarder, jadi kita akan mulai tur rumah yang baru di area Kemang ini dari halaman tepatnya di carport ya. Di sisi depannya fasadnya udah kece banget miliarder, dan ini semuanya batu alam. Untuk carportnya sendiri ini udah sampai bisa muat 4 mobil gede-gede ya. Jadi kalau misalnya miliarder mobilnya besar-besar, mulai dari ukuran yang MPV ke atas tuh, itu semuanya bisa jeep segala macam, ini bisa muat di sini ya. Dan di area depan miliarder udah bisa ngelihat kanan kiri udah banyak sekali batu-batuan, kerikil-kerikil ya. Di sisi kiri gua ini di bawahnya tangga, jadi sebenarnya bukan tangga tapi ini ramp. Dan ini spesial banget, agak sedikit berbeda, biasanya tangga, nah ini kita kasih rem, ya di bawahnya udah kerikil-kerikil. Di sebelah kanan gue juga udah ada kerikil-kerikil.
Dan di sisi kanan gue juga kelihatan ini beberapa lampu-lampu di depan, cantik banget. Apalagi kalau malam, ini udah menjelang malam miliarder, udah sore hari, udah lebih kelihatan lagi lampu-lampunya. Ada garis LED ya sepanjang dari depan sampai belakang. Dan miliarder, di sini udah ada kanopinya dalam bentuk bahannya pakai Conwood, jadi anti panas, anti hujan. Ini nggak perlu khawatir. Kualitasnya tahan banget sama cuaca ekstrim ya. Dan di belakang gue, kalau di sini carportnya tadi muat sampai 4 mobil atau bahkan lebih ya, di belakang gue sendiri sudah ada garasi ya. Garasinya itu muat sampai 2 mobil ya, 2 mobil yang gede-gede pun ukurannya bisa. Dan ini konsep dari garasinya sendiri, dia pintunya folding ya, berbahan sama kita identik sama perkayuan. Jadi kalau dari luar kelihatan coklat-coklat ya, jadi kayunya. Dan di sini lipat, jadi bisa dari kanan kiri bisa kebuka. Di sebelah kiri gue, di sini adalah akses menuju ke remnya ya. Tapi di garasinya sendiri ini juga spesial miliarder ya. Tapi nanti akan lebih jelas lagi, akan dijelasin sama Bima karena dia akan ada di dalam ya. Tapi kali ini Bima akan gue temuin di lantai 2. Kita akan ngajak miliarder masuk ke rumah ini lewat sisi kiri gue ya. Kita akan lihat lewat rampnya. Yuk, let's go. Nah, sekarang gue sudah hampir ke lantai 2-nya ya. Jadi ini ada bordesnya. Dan memang rumah ini spesial banget dibikin ramp, sehingga untuk kebutuhan miliarder akan kursi roda. Jadi misalnya untuk disable, ini bisa banget lewat sini. Jadi bener-bener udah dipikirin banget ya. Dan ini areanya ini cukup luas, lebar juga. Dan di sini udah semuanya besi hitam. Di dalam juga semuanya pakai besi hitam. Jadi banyak sekali besi-besi hitamnya dan nuansa coklatnya ya. Kalau ngelihat dari temboknya, di sini sudah pakai acian kasar. Jadi cat kamprotnya di sini sudah sangat terlihat sekali. Plus yang paling kece juga kalau malam nih, jadi lampu-lampu juga di sini udah bener-bener kayak di cafe deh ya. Jadi banyak sekali lampu-lampu yang ada yang ditanam di area perkayuannya. Oke, sekarang kita lantai 2, kita akan ketemu sama Bima. Let's go! Nah, sekarang gue udah bener-bener sampai ke lantai 2 ya. Di area lantai 2-nya pun juga nggak langsung ketemu pintu. Jadi masih ada area yang bisa ditaruh kursi-kursi. Jadi kursi atau mungkin meja kecil pun aja masih bisa ya. Dan di sini adalah pintu utamanya ya. Pintu utamanya juga cukup besar dengan bahan kayu jati, sama tadi gue udah bilang di sini pakai besi-besi warna hitam juga. Nah, di sebelah kiri gue ini ada void miliarder ya. Void ini akan kelihatan lantai 1 ya, dekatnya area garasi, yaitu tempat duduk atau istirahat driver. Ya, jadi bener-bener dipikirin banget sirkulasi udaranya. Nah, sirkulasi udaranya ini masuknya dari sini nih ya, dari area void ini. Dan juga kalau kita ngeliat tuh di belakang gue lagi, itu bahkan ada tempat duduknya. Ya, ada area untuk tempat duduk. Di lantainya pun bahan-bahannya kerikil, tapi itu nanti ya, nanti Bima akan jelasin. Oke deh, udah nggak sabar untuk ngeliat masuk rumahnya. Kita akan buka pintu yang besar ini ya. Ini berbahan jati miliarder, juga sama. Ini juga ada besinya, bukaannya panjang nih besinya. Oke, kita buka. Selamat datang miliarder. Yes, oke Sandi dan juga miliarder. Sekarang kita langsung di area lantai 2-nya nih. Nah, ini ya, kita langsung masuk ke area seperti ruang tamu, foyer, atau juga kayak ruang santai. Kenapa? Karena di sebelah kanan gue ini ada area salah satu yang asik banget buat kongko-kongko duduk di depan. Tadi kan kita udah kelihatan tuh sedikit kalau ngintip pas lagi opening ya. Cuma gue mau jelasin dulu area sininya. Nah, di sini tuh area sangat nyaman dan cukup luas ya, dengan konsep dinding concrete exposure nih. Jadi nuansa minimalisnya juga terasa, tapi asli. Ini rasanya kayak model kita ke kafe-kafe yang ada di Jakarta Selatan banget ya. Coffee shop yang skena gitu. Tapi mau jadiin rumah juga nyaman, tinggal interiornya aja. Nah, ceilingnya juga tinggi nih miliardernya. Udah ada AC-nya dan ada lampu model studio. Sudah ada lampu yang di ceiling.
ya. Dan juga ini lantainya kayak keramik tapi model kayak konkrit juga. Jadi menyamakan konsep, ada industrialnya, sentuhan industrialnya juga ada. Dan di sebelah kanan ini juga ada pintu jendela yang besar banget dengan kusennya yang bahannya nih aluminium kelas. Wah nih ya, udah nggak punya tangtong lagi nih, langsung meredam. Ini karena kualitasnya bagus. Langsung aja kita buka. Wah, ini adalah salah satu area favorit nih. Kita di sini bisa duduk santai. Misalnya kita lagi hosting, ya. Kalau lagi hosting, di situ misalnya kita taruh mini bar sambil bersantai-santai sore-sore. Ini waktu yang pas. Sambil senja, nunggu sunset di belakang. Nah, sini duduk juga. Wah, ini asik banget. Memang ini di railing kalau buat anak-anak ini memang harus ditutup. Tapi tenang, pemilik siap kalau misalnya harganya cocok langsung ditutup sesuai keinginan dari pembeli, oke? Atau miliarder. Ya, asik banget di sini. Dan kita sekarang bisa langsung ke area dalam ya. Let's go. Nah, di sini sentuhan-sentuhan kayunya juga masih terasa banget. Ya, di sini ada kayak mode partisi biar anginnya juga masuk. Dan di sebelah kanan ini ada langsung satu kamar. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah kamar yang pertama. Ini bisa dijadikan sebenarnya untuk kamar tamu atau kamar anak juga oke. Ya, ceilingnya sama dengan levelnya dengan yang di area depan tadi. Dan ini lantai juga ada parket. Dia ada akses sendiri, pintu, jendela besar. Dan sebenarnya ini ada akses ke luar. Masih ada kayak balkon lah ya. Cuma balkonnya juga besar, dia nyambung, nggak nyambung ke area depan tadi, tapi bisa nyambung ke living room. Nanti gue liatin aksesnya. Dan ini enak banget kalau udah sore-sore mau taruh kursi-kursi di sini yang mungkin ahli hisap ya. Di sini pas, cocok lokasinya. Oke? Nah, di sini banyak juga sudah disediain colokan-colokannya buat TV, di sini buat bikin meja belajar, semua udah pas karena posisi tempat tidurnya, kepalanya di belakang kalian, karena rumahnya menghadap timur. Kalau di belakang gue ini berarti menghadap barat. Dan ini juga ruangannya cukup luas. Yuk kita lanjut lagi. Oke, sekarang ke sebelah sini. Di sebelah kiri ini ada area sebenarnya untuk pool boy menuju ke area kolam renang. Untuk bersih-bersih kolam renang langsung masuk dari sini dan masuknya lewat tangga bawah, dan panel-panel juga ada di sebelah kiri. Dan sebelah kanan ini adalah area dapur kotor. Ya, sebelah kiri langsung disambut dengan powder roomnya. Nah, konsep powder roomnya juga asik banget nih. Ya, kekinian banget dengan konsep ubinnya style terrazzo, ada top table dari sinknya itu marble, dan juga dinding-dindingnya itu pakai ada ventilasi juga dan warna-warna putih khas-khas kayak, aduh kalau misalnya lihat dari coffee shop, balik lagi nih gue cerita kayak coffee shop, itu udah mirip banget. Dan pintu juga tinggi nih, semua 3 meter. Nah, ini jarang-jarang banget ada rumah yang full, apalagi rumah baru dengan pintu 3 meter ya, full solid wood dan jati. Oke, dan ini ceilingnya juga tinggi. Nah, yang mau gue mention juga adalah ini strukturnya luar biasa solid dan kokoh. Kenapa? Karena semua pakai besi-besi ulir yang tebal punya. Kalau bisa dilihat, ini kan nggak ada kolom. Jadi pemilik itu membuat ini untuk menghindari kolom, sehingga penguatan-penguatan di segala sisinya itu solid banget. Ya, nggak ada kolom, jadi penguatan di dinding kanan kirinya itu kokoh. Oke, nah ini adalah area living room. Nah, disinilah area dimana bersosialisasi ceritanya. Ya, mau keluarga, sahabat, teman, di sini bersatu. Di sini ada pantry. Pantry-nya adalah di mana kalian berdiri di situ. Dan di sini adalah area living room, bisa diningnya, sama area nonton TV-nya di sini. Sofa-sofanya di sini. Oke. Dan di sini sudah ada lampu-lampu LED yang penerangannya juga manis ya. Cahayanya juga pas banget gitu. Bisa juga
kalian kalau misalnya mau tambahin lampu gantung yang lebih terkonsepnya mirip dengan modern minimalis ini, itu juga oke. Nah, dindingnya juga tinggi, bersih, smooth ya. Sini lampu-lampunya juga bagus banget nih. Jadi sudah ada penerangan ini, kalau misalnya mau taruh lukisan atau foto-foto besar di sini oke banget. Baru TV-nya di bawah sini, itu kayaknya udah peruntukannya udah pas banget ya. Jadi memang rumah ini dibangun sesuai dengan speknya, dengan keinginan pemilik, spek kualitas keren. Sekarang kita ke area ini nih, area pantry-nya. Nah, di sini nih Miliaders, sini adalah area pantry-nya. Memang belum dibikin karena tentunya punya selera sendiri kan Miliader ya. Karena tadinya kalau mau dipakai sendiri pemilik tuh dia punya taste yang pasti mirip-mirip seperti ini. Tapi karena akhirnya mau dijual, desainnya pasti juga diserahkan kepada Miliader sendiri. Desainnya seperti apa. Tapi konsep-konsepnya ya pasti nggak jauh beda, nuansa kayu. Mungkin top table-nya juga bisa pakai nuansa marble putih, itu juga bagus ya. Dan ini banyak ada jendela-jendela buat ventilasinya. Lalu kalau misalnya masak di sini juga enak. Jadi nggak plain tembok aja gitu loh. Nice ya. AC-nya udah ada 2, ini include masing-masing 2 PK. Jadi ada 4 dan sini tinggi. Nah, yang asiknya di sini nih. Yuk. Ini adalah salah satu area yang asik banget. Kenapa? Karena area poolnya besar, area belakangnya juga nyaman. Poolnya ini dimensinya sekitar 6 dikali 10 ya, jadi masih bisa berenang dan lebar, buat anak-anak juga enak. Dan ini kayunya, ada lantainya conwood. Jadi kalau misalnya ada nuansa kayu di lantai yang atau di luar, yang outdoor itu berbahan conwood, jadi sangat tahan cuaca-cuaca ekstrim. Tadi Sandi juga udah mention. Dan ini pintunya semua bisa dibuka dan tutup dengan folding, dengan kualitas yang bagus, sama seperti yang tadi di depan gua yang digeser, jendela geser. Semua ini bisa tutup. Kalau pakai AC, kalau mau dibuka juga enak. Dan ini mataharinya di belakang, sunsetnya. Jadi kita bisa ngelihat sunset itu dari atas tuh enak banget. Karena kan tadi Sandi mention ada rooftop ya. Nanti kita ke sana. Nah, kesini lagi, ini banyak ada lampu-lampu di sini. Jadi kalau nuansa malam itu wah warm. Dan di sini ada model taman kering dengan tanaman-tanaman yang sebenarnya sangat tahan segala cuaca juga. Dia tanpa harus banyak air. Dia ada pohon-pohon kaktus di sini, ya. Dengan dindingnya juga full pakai kamprot, ya. Dan tinggi. Penerangannya juga nyaman. Di sini mau barbecue juga enak. Wah, ini sih seru banget. Sekarang kita di lantai 2 juga udah. Kita tadi kan Sandi sempat bilang di area garasi itu masih ada ruangan-ruangan sebenarnya. Yuk, kita lihat yuk. Oke, sekarang kita turun menuju ke lantai dasarnya nih ya, area yang selantai dengan garasi. Ternyata di sini juga masih ada kamar, karena kan tadi ada 4 kamar tidur. Nah, ini adalah salah satu kamar yang besar sekali ya. Lantai juga sudah parket. Ini sebenarnya bisa diperuntukkan kayak untuk studio, ruang kerja, kantor, ataupun misal memang mau jadi kamar juga masih enak. Tapi menurut gua lebih cocok buat ruang hobi, entertainment, studio, ruang kerja. Ini oke banget. Karena kalau buat kamar tidur kurang cocok menurut gua. Karena apa? Dia nggak ada jendela. Tapi kalau mau ruang musik mungkin yang perlu kedap, tinggal dipasang lagi alat pengedap suara di sini dinding-dindingnya, itu udah sempurna ya. Karena juga sudah ada kamar mandinya, ensuite bathroom di sini. Dan ini selantai dengan area service. Area servisnya apa aja? Ada area cuci, ada kamar ART, lalu ada mesin pompa kolam renang, dan akses ke garasi. Jadi akses garasi itu ada 2, akses yang dari ART sama akses langsung untuk pintu si pemilik kamar ini. Ya, sekarang kita lihat garasinya yuk, let's go. Nah, di sini uniknya, jadi setelah misalnya masuk turun dari mobil di garasi,
Ini tuh ada pintu masuk yang disambut kayak semacam small foyer. Di sini untuk area naruh-naruh sepatu nih, ya. Jadi untuk pemilik rumah, entrance masuk sini, taruh sepatu, tinggal naik ke atas, atau masuk ke kamar bawah, gitu. Dan bisa juga taruh sofa kecil maksudnya. Nah, di sini adalah area tadi garasi 2 mobil dengan space yang menurut gua luas banget, ya. Karena masih ada space yang asik nih di sini nih. Ini masih ada dipikirin buat duduk-duduk ya. Dan di sini mungkin buat genset atau misalnya yang hobi sepeda, motor, moge gitu. Di sini bisa diparkir di sini semua. Jadi mobil 2 ada, motor bisa, sepeda bisa, apapun otomotif gitu ya, semua bisa taruh di sini. Dan ini ada tambahan area buat duduk-duduk juga lucu. Oke. Ceilingnya juga tinggi, ini mobil-mobil kayak SUV ataupun MPV sangat muat. Dan ini ada akses yang tadi menuju ke kamar mandi dan gudang. Nah, asik kan? Jadi fungsionalitasnya juga masih dipikirin, konsepnya masih juga keren, dan touch of industrialnya juga kuat, yang menyatu dengan sentuhan alam gitu dari bebatuan ininya. Oke, ya, area sini udah. Sekarang kayak gimana sih kamar-kamarnya? Nah, itu kamarnya di lantai 3 dan udah ada Sandi di sana. Langsung aja. Ya miliarder, gimana lantai bawahnya? Gue udah semangat banget untuk ngajakin miliarder ke lantai 3 ya. Jadi lantai 3 itu semuanya isinya kamar-kamar. Jadi satu lantai itu diisi dengan 2 kamar tidur. Jadi kebayang kamar tidurnya akan gede-gede. Ya, salah satunya adalah kamar tidur utama. Tapi sebelumnya miliarder bisa lihat, jadi di atas itu void. Jadi dari atas ke bawah itu void. Jadi emang sengaja dibuka, dan bukaan plafonnya itu udah ditutupin kaca, jadi berbentuk skylight miliarder. Jadi semuanya terang, area di sini bahkan terang. Ini udah sore hari miliarder, waktu menunjukkan jam 5:30, terangnya kayak gini. Jadi wah, seru banget ya. Oke, yuk kita langsung lihat kamar tidur utamanya. Kesini dulu. Jadi di kamar tidur utamanya akan ada another ruangan lagi ya, tapi di sini kamar tidur utamanya kita naik 1 step. Ngomong-ngomong, kamar tidur utamanya semuanya pakai parket dari luar. Sebenarnya dari luar sampai ke kamar-kamar semuanya treatmentnya parket. Dan di sini areanya untuk tempat tidur. Kanan kiri sudah disediakan colokan untuk side table, dan di depan pun juga sudah disediakan colokan untuk TV ya. Jadi di sini dimensinya juga cukup besar. Dan ada satu space lagi, miliarder bisa taruh di sini, bisa buat meja, bisa untuk study, bisa atau mungkin untuk make up juga bisa ya, karena di sini kayak ada ruangan sendiri yang sudah ada colokannya tepat di bawahnya AC, plus di sini sudah ada area outdoor ya. Kita akan lihat area outdoornya. Nah, mungkin memang nggak begitu besar, tapi cukup banget untuk ditaruh 1-2 kursi ya. Di sini kita view-nya juga oke banget ya. Bener-bener plong banget view-nya, dan aliran udaranya bagus banget. Karena memang sejauh mata memandang tidak akan ada bangunan di depan rumah. Itu menariknya dari townhouse ini, sehingga kita nggak akan ketutup atau keblok masalah udaranya ya. Di sini sudah ada pintu tadi, dan juga ada jendela di sini. Sorry, ini sebenarnya kaca. Jadi ini adalah kaca yang mati, dia tidak bisa dibuka. Tujuannya untuk pengamanan juga. Jadi hanya satu pintu yang bisa dibuka. Oke, dari ruang utama untuk tempat tidur ya. Dan di sini kalau tadi di awal gue bilang di sini ada naikan tangga 1 step ya. Di sini juga bisa ditaruh sofa, mungkin bisa, atau misalnya ruang buat study juga masih bisa, atau ruang buat makeup juga masih bisa. Dan menariknya di bawah tangga sini
satu step sini sudah ada dikasih lighting LED-nya. Oke, masih di ruang utama miliarder, ada pintu lagi, dan pintu ini akan menuju ke sebuah ruangan dengan dimensi kurang lebih sekitar 3 kali 3 meter, cukup spacious. Ini adalah ruangan penghubung antara kamar tidur utama dengan kamar mandinya. Jadi ruangannya udah bisa ditebak, yaitu adalah walk-in closet. Plus juga sudah dikasih AC juga di sini, colokan-colokan juga di sini juga banyak. Jadi kalau misalnya mungkin ditaruh kursi-kursi atau meja pun juga masih bisa ya. Dan di sini kalau misalnya mau seluruhnya ditaruh kabinet, di sini pun juga masih cukup luas banget ya. Penerangannya juga sudah ada lampu sorot ya, 2 pasang, masing-masing 3 biji lampu sorot. Di situ juga sudah tersedia untuk ruangan ini. Oke, ini ada pintu dan kita akan melihat semuanya. Di sini adalah kamar mandi masternya ya. Kamar mandi masternya juga cukup spacious dengan sudah ada bathtubnya di sini. Dibedakan lantainya, yang satu tiles granit, yang satunya lagi adalah conwood seperti ala-ala kayu yang ada di depan fasadnya tadi. Ya, di sini juga sudah ada toiletnya dari Kohler, toilet seatnya. Di sini sudah area yang jadi udah melayang nih miliarder, oke. Dan juga untuk saniternya pun juga dari Kohler. Plus untuk area shower ya, sekarang area showernya di sini juga cukup luas, cukup lapang. Di sini sudah ada area untuk rain showernya, dan juga showernya semuanya juga pakai Kohler. Terus untuk treatment dari kamar mandi utamanya, di sini juga udah ada keramik dengan warna abu-abu plus juga batu alam. Jadi hampir semuanya mengelilingi adalah batu alam. Jadi nice banget, unsur alamnya juga tetap ada karena juga dikasih kayu-kayuan dan batu-batuan sama kayak yang ada di depan tadi ya, di fasadnya. Ya, di sini bathtubnya juga sudah dilengkapi dengan shower juga, sama semuanya juga dari Kohler. Oke, ruang utama udah ya, sudah kamar utama maksudnya, kamar tidur utama. Sekarang kita akan lihat ke ruangan yang lain ya. Yuk, let's go. Kita akan keluar dari kamar tidur utama, kita menuju lagi ke sebuah ruangan, tapi sebelumnya sebenarnya ada satu ruangan yaitu storage ya. Jadi storage-nya itu memang nggak gitu besar, tapi cukup untuk diisi barang-barang kebutuhan yang ada di lantai 3 ini ya. Nah, kalau tadi kamar tidur utama cukup besar, sekarang seperti apa kamar tidur anaknya? Yuk, let's go! Kamar tidur anaknya juga luas banget miliarder. Wah, gila nih, hampir seukuran kamar tidur utamanya. Jadi puas banget. Jadi kalau misalnya miliarder udah punya anak yang usianya juga sudah dewasa, ini juga cocok banget tinggal di kamar tidur ini. Sama treatmentnya juga pakai parket. Dan untuk tempat tidurnya areanya di sini nih ya. Jadi dekat dengan pintu utama, begitu buka di sisi kanannya sudah ada tempat tidur. Side table, colokan-colokan. Untuk TV tepat di depannya persis area sisi kanan gue sini, dan juga ada beberapa colokan-colokan di sini bisa dijadikan untuk tempat untuk meja belajar ya. Di kamar tidur anak ini juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela ya. Jadi di sini nggak bisa plong karena sudah ada pengamannya, tapi view-nya juga kece karena ke belakang view-nya gedung-gedung yang ada di area TBC Matupang. Ya, di sini juga ada kaca juga miliarder. Ya, sebelah kanan kiri, di sini juga ada kaca. Bukannya sama, tinggal kita dorong aja. Oke, dan juga kita akan lihat di sini sudah ensuite bathroom. Jadi kamar mandinya sudah di dalam, dan ini adalah sebelah sini nih, ya. Yuk. Nah, ini memang nggak sebesar kamar mandi yang ada di kamar master, of course. Ya, tapi treatmentnya sama semua, hanya ukurannya aja sama kayak tadi. Dan untuk saniternya, baik sink, faucet, dan juga toilet seatnya semua juga pakai Kohler. Jadi juga premium, sama untuk showernya juga pakai Kohler yang warnanya hitam, ya, black solid.
Plus juga di kamar mandi pun juga sudah ada bukaannya. Jadi untuk jendela, aliran udara di sini nggak perlu khawatir. Oke, ya, 2 kamar tidur dan juga storage sudah. Nextnya apa? Kita akan keluar dulu ya. Yuk ikut gue. Oke miliarder, jadi tadi udah kamar-kamar tidur dan sekarang ini gua berada di area untuk menuju ke lantai yang berikutnya, lantai 4 atau rooftopnya. Ya, di sini adalah area untuk bisa juga ditaruh kursi-kursi atau sofa juga, dan juga di area bawah tangga di sini pun juga masih luas. Kalau mau nyimpen sesuatu juga masih bisa ya. Tadi udah dijelasin ini adalah area void-nya dan juga bisa kelihatan di atasnya pun ada garis-garis lampu yang memang cantik banget kalau misalnya ini suasana udah mulai gelap ya, udah mulai menuju ke maghrib atau sampai ke malam. Lightingnya emang bener-bener bikin rumahnya ngangkat banget ya. Oke. Dan di sini memang area tangganya, untuk tangganya sendiri untuk ke lantai rooftop juga nggak terlalu besar, mungkin setengah dari dimensi yang tadi yang udah di lantai 2, lantai 1. Tapi ini juga cukup oke karena treatmentnya juga sama. Ini juga masih pakai besi warna hitam, dan untuk menuju ke rooftopnya pun di ruangan sini di belakang gue pun juga sudah ada kaca besar ya, sehingga ruangan ini nggak perlu khawatir bisa gelap ya. Jadi areanya pasti terang banget nih. Yuk kita lihat rooftopnya. Ya, gue sekarang sudah di lantai 4 ya. Di lantai 4-nya ini nggak cuma ruangan ini aja, karena ini adalah area yang sebenarnya untuk menuju ke rooftop. Tapi sebelum kita ke rooftop, di sini mungkin agak beda sedikit treatmentnya, udah bukan parket lagi, tapi di sini adalah homogeneous tiles dengan corak-corak industrial, jadi bercak-bercak gitu kayak semen-semen gitu. Dan di belakang gue sudah ada ruangan, jadi area service juga bisa diakses lewat sini. Di sini bisa buat tempat cuci, bisa buat untuk jemur gitu ya. Ini adalah pintu untuk menuju ke sana ya. Dan udah gak sabar lagi, kita akan lihat yang lebih kece lagi di rumah ini, yaitu rooftopnya. Let's go miliarder! Nah, ini dia rooftopnya ya. Jadi memang nggak satu lantai, tapi ini juga cukup luas untuk bisa jadi rooftop. Atasnya setengah ketutup, setengah kebuka. Nah, di sisi gua sini untuk batu alamnya sudah ada lampu-lampu juga kanan kiri ya. Sudah dikasih tempat juga untuk duduk-duduk di sini. Tapi di area sini ketutup nih ya, jadi sudah ada kanopi kaca ya, jadi bentuknya tempered glass gitu untuk menutupi kita dari hujan. Nah, kalau kita ke area sini, ini adalah area conwoodnya. Di sini udah kebuka miliarder ya, dan di sini pun juga nggak usah khawatir untuk sirkulasi untuk drainase. Di sini sudah ada 2 titik ya drainasenya, jadi akan nggak perlu khawatir untuk jadi banjir nih. Sama sudah ada besi-besi untuk railingnya ya, sama persis kayak yang di dalam, dan kanan kiri ini kebuka ya, jadi plong banget. Wah, seru banget di sini. Ini sunset nih ya. Ini jam berapa sih? Iya bener, udah jam 5:30, udah matahari udah terbenam, udah makin kece lagi, dan kita udah nggak sabar untuk melihat atau mengetahui berapa sih harga rumah ini ya, rumah yang kece dan hits ini. Udah nggak sabar, yuk kita ketemu Bima. Let's go miliarder. Nah, gila, pas banget di seru penghujung banget dari ya, show ini. Kita closing di sini nih ya. Ini udah yang paling cihuy ya. buat kongko-kongko sambil sunsetan sambil duduk-duduk manis. Wih, kayak kita dong manis. Wah, kita super manis. Sambil ngopi-ngopi manis. Ya udah. Kita sebelum closing biasa area favorit, San. Lu Oke. di mana?
Area favorit gue tuh di lantai 3 ya. Sebenarnya lantai 2. Tapi sebenarnya lantai 1 juga favorit. Wah, banyak kan dong. Semua Iya, favorit. Semua favorit. Gue di ruang serbaguna deh. Yang di lantai 1. Oh, lantai 1. Oke. Jadi Kenapa seru tuh? juga. Tapi seru ya. Jadi di garasi ini juga ada driver area gitu. Iya, benar. Ini seru juga. Tapi gue nya sendiri pribadi di lantai 1 bisa buat small office di situ. Ya, jadi bisa kebayang kalau misalnya miliarder seorang entrepreneur, jadi mau buka misalnya home office di situ bisa. WFH juga asik ya. Iya, buat dokter gigi misalnya, ya mau praktek di situ juga bisa karena spacious banget tempatnya. Mau zumba di situ. Zumba bisa zumba boleh. Jadi kayak studio ya. Studio Iya, yoga, benar. pilates di situ. Iya, benar. Lo apa? Kalau gua jujur area sini. Sini. Iya. Oke. Ini tuh areanya karena apa? Pas banget lagi sore-sore gini lu bisa ngerasain kan. Iya. Dengan lampu-lampu maram ini di bawah ini tuh serasa kayak benar-benar di cafe gitu. Iya. Coffee shop. Bim, Karena jadi- emang inspirasinya coffee shop. Bener. Betul kan? Emang iya? Betul. Serius? Langsung aja tanya sama yang punya. Bener nggak? Oke, ya udah. Bener. Yang punya. Oke, jangan dikasih tahu yang punya. Tapi kalau nih ya, jadi di SCBD ada coffee shop yang baru buka kan? Oke, yang dari Nah, Jepang. Ya pokoknya itulah. Pokoknya baru buka ya. Jadi fasadnya ya mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip ya. Apa duduk-duduk di sini, ada mobil lalu lalang. Cuma Iya. bedanya di sini kan mobilnya warga gitu. Warga. Jadi Iya. gila baru pulang loh gitu. Iya. Duduk-duduk Perumahan sini. gitu Perumahan. kan. Benar-benar asik ya. Seru banget. Nih Iya. miliarder perlu datang ke sini. Datang ke sini. Ya, Sama kita lihatnya. Iya, jangan sama yang lain. Harus sama kita. Ya udah, langsung aja kita summary. Oke. Speknya San. Oke, dengan luasannya 341 dan bangunannya 661. Rumah brand new di Kemang ini seru banget dengan konsep open layout ya. Iya, Semuanya angin semilir-semilir, apalagi kalau cuacanya kayak gini nih. Wah, Sirkulasi udaranya juga enak yes, ya. ada tropicalnya, Betul. ada modern minimalisnya, Ada industrialnya. ada semua ada di sini. industrialnya, semuanya ada di sini. Ya. Jadi miliarder perlu lihat langsung ya. Ini totalnya berapa tadi? 3 lantai. 3 lantai, Plus ada 4 rooftop. kamar, ada Wah, rooftop. Ada Wah. rooftopnya, 4 kamar tidur. Garasinya ada 2, carportnya ada 4, mobilnya gede-gede. Jadi kalau hobi otomotif, motor lo gede, mobil lo gede, muat. Muat semua di sini. Semua di sini muat. Semua di bisa sini. diakomodir ya. Di bawah. Di bawah. Kalau di sini nggak Iya, muat. nggak muat. Ya. Di sini yang badan gede bisa. Badan gede. Atau Nah. yang badan gede bisa. Oke, Siap. pas. Langsung kita review harganya. Oke ya. Jadi udah nggak sabar Ya. untuk pengen tahu Berapa nih? Berapa nih? Tag price-nya di sini? Yes. Jadi miliarder bisa mendapatkan rumah ini dengan merogoh kocek Sedalam 20 miliar rupiah negotiable. Wah, itu dia. Keren. Jadi langsung aja hubungi kita. Ini nego ya? Nego. Coba Masih gue mau ini, Ya, mau nego aja. ngomong sama ownernya. Owner langsung ya. Bisa nego berapa nih ya? Oke. Cakep nih buat Ya udah. kantor kita, Bin. Oh, untuk kantor? Iya, buat Pas kantor ya? kita. Di atas ini buat duduk ya? Makanya. Iya. Deal terus itu. Sedap. Mantap. Ya udah. Oke, Miliarder, kita Ya. sudah selesai di penghujung acara ini. Gua Bima. Dan gue Sandi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Yo. Bye. Ciao.